Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Nanti materinya akan Ibu share screen lewat video. Nanti kalian saksikan saja ya videonya. Kemudian Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Saya panggil namanya, bilang hadir ya. Dea Veronica. Hadir, Bu. Lena Christine. Hadir, Bu. Musfita Dina. Hadir, Bu. Ereka Febriani. Hadir, Bu. Siti Fatima. Sepertinya Siti Fatima terkendala sinyal ya, karena gambarnya tidak ada. Selanjutnya adalah materi. Sudah muncul belum anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalian dengarkan dan kalian pahami ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teks prosedur. Mulai dari pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, dan cara menulis teks prosedur yang baik dan benar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Di sini ada yang tahu tidak apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Coba Dea Veronica. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah menyusun sesuatu, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Dea Veronica. Coba yang lain. Musfita Dina. Untuk membuat sesuatu, Bu. Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ya, bagus sekali ya Musfita Dina dan Dea Veronica. Baiklah, lanjut. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk mencapai keinginan tertentu dan di dalamnya terdapat keterangan atau penjelasan di dalam langkah-langkah tersebut. Nah, contohnya adalah cara membuat nasi goreng. Tujuan dari cara membuat nasi goreng itu kan agar pembaca itu bisa membuat nasi goreng yang enak. Apa saja struktur dari teks prosedur itu? Yang pertama, itu adalah judul. Yang kedua, ada kalimat pengantar. Dan yang ketiga, ada bahan dan peralatan. Kita bahas satu-satu mulai dari judul. Nah, pasti kalian semua kan tahu judul itu apa. Jadi, sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus mengetahui apa yang akan kita buat. Misalnya tadi, cara membuat nasi goreng. Nah, itu adalah judul dari teks prosedur, cara membuat nasi goreng. Misalnya, judul yang lain, misalnya cara belajar dengan giat, seperti itu. Atau di belakang bungkusan mie instan itu terdapat langkah-langkah untuk membuat mie instan kan? Nah, itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, kalimat pengantar. Nah, kalimat pengantar ini misalnya, contohnya tadi adalah cara memasak nasi goreng. Nah, kalimat pengantarnya misalnya nih, nasi goreng merupakan makanan yang paling familiar di masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah kalimat pengantar dari teks prosedur. Jadi, misalnya pernyataan-pernyataan umum dimasukkan ke dalam kalimat pengantar juga boleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah bahan dan alat. Nah, kita ambil dari contoh cara memasak nasi goreng. Nah, pada cara memasak nasi goreng itu kan ada alat dan bahannya. Misalnya alatnya itu kompor, terus ada wajan, terus ada piring. Kemudian bahan-bahan yang digunakan itu bahannya misalnya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, seperti itu. Oke, jadi ini adalah
contoh dari teks prosedur, ada judulnya, kemudian ada kalimat pengantarnya, kemudian ada alat dan bahannya. Baik, materi yang ketiga adalah langkah-langkah penulisan dari teks prosedur yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan jenis atau macam dari teks prosedur. Nah, macam-macam dari teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Misalnya, cara menggunakan alat, atau cara menggunakan benda, dan lain-lain. Yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu. Contohnya, cara melamar pekerjaan. Yang ketiga, teks yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya, cara menikmati hidup. Itu kan kebiasaan manusia. Bagaimana sih cara menikmati hidup? Kemudian, langkah selanjutnya, menentukan topik dari teks prosedur. Misalnya, kalian mau buat teks tentang pendidikan. Nah, pada pendidikan biasanya tentang sekolah, tentang belajar. Nah, contoh judulnya, kan tadi topiknya yaitu pendidikan. Nah, jadi kita kasih judul, kalau tentang pendidikan, cara belajar kelompok yang efektif. Nah, kalian kan kalau misalnya kerja kelompok, biasanya yang satunya buat, tapi yang lainnya main HP, main TikTok terus. Langkah selanjutnya adalah menentukan topik dari teks prosedur. Topik dari teks prosedur misalnya tentang pendidikan, tentang makanan, tentang minuman, tentang keagamaan, seperti itu. Itu topik yang akan kita bahas itu apa, seperti itu. Selanjutnya adalah menyusun rancangan pernyataan umum atau tahapan-tahapan. Nah, ini ada 2. Yang pertama itu adalah tujuan. Sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus mengetahui dulu nih apa tujuan kita membuat teks prosedur itu. Misalnya kita akan membuat teks prosedur mengenai makanan. Contohnya cara membuat nasi goreng tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang membaca langkah-langkah tersebut bisa tahu bagaimana caranya membuat nasi goreng. Kemudian yang kedua itu adalah langkah-langkah berupa perincian petunjuk. Nah, perincian petunjuk ini maksudnya misalnya langkahnya itu apa? Yang pertama misalnya potong bawang merah dan bawang putih, kemudian yang kedua masukkan garam, misalnya seperti itu. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video yang sudah ditayangkan ya oleh Ibu. Selanjutnya adalah pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Ereka, silakan. Saya mau nanya, Bu. Apakah buku panduan yang di handphone itu termasuk ke dalam teks prosedur? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya, Ereka Febriani. Jadi, pertanyaannya tadi, apakah buku panduan dari handphone yang kalian beli itu termasuk ke dalam teks prosedur atau tidak? Nah, pada buku handphone yang kalian beli, itu kan ada langkah-langkah, misalnya langkah-langkah membuat pengaturan wallpaper, membuat pengaturan nada dering. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya, itu termasuk ke dalam teks prosedur. Paham ya semua? Paham, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian semua. Minggu depan akan dikumpulkan. Nah, tugasnya itu kalian harus membuat teks prosedur tentang makanan atau minuman, terserah kalian. Minggu depan dikumpulkan ke Ibu ya. Dan tentukan juga strukturnya apa saja. Ibu tutup pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Makasih, Bu.